Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bude. Selamat pagi, Bude. Kayaknya anggota kurang satu ya, kita tunggu dulu. Kurang satu siapa ya? Ketua kelompoknya melacak, siapa yang belum ada? Pak Jamil kan. Aman Jamil, Bude. Oh iya, ditunggu dulu sedikit ya. Atau kita mulai saja deh, supaya waktunya bisa termanfaatkan dengan baik. Hari ini sampai jam 9 ya. Ya, supaya saya nanti sebelum jam 9 sudah keluar karena mau masuk lagi bimbingan di jam 9. Oke, ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bude. Pagi. Jadi kalau selamat pagi jawabnya pagi, luar biasa. Nah, begitu ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Biasanya di akhir. Sekali lagi, coba. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, gitu. Oke, ya adik-adik kita mulai saja. Hari ini kan hari kedua ya, hari pertemuan kedua di agenda 2 ya. Kita agenda 2 ya. Ya. Oke. Kemarin ada PR, ya, PR untuk mencari nilai-nilai ya, nilai-nilai dari 5 materi Anika ya. Kemudian kita cari nilai-nilainya, kemudian kita coba mencari perilaku kayak apa ya gitu. Nah, sebelum saya melanjutkan ke berikutnya, coba bukakan dulu salah satu ya, bukakan dulu hasil kemarin kan dibicarakan dengan kelompok ya. Nah, supaya bisa lihat. Kemudian semua sudah masukkan di LMS kan? Sudah, Bude. Sudah, Ya, Bude. Ya, silakan. Siapa punya? Kan sama kan? Sama kan nanti akhirnya? Ya, salah satu aja. Siapa punya yang mau di-share? Nur Hayati mau share. Mikrofonmu kok buka? Oh, enggak. Iya, Bude. Tunggu. Tak cari. Anjing. Enggak bisa. Belum, Bude. Malah ngancing ini anunya. Zoom. Dibuka dulu ya baru di-share. Gitu. Enggak. Coba teman-teman yang lain aja. Punya aku kayaknya tak kancing ininya. Ya, silahkan yang lain. Enggak bisa jadi besar. Oke, izin Bude, saya buka dari sini, Bude. Ya. Ya.
Ya, oke. Oke, silahkan. Yuk kita sama-sama bahas ya. Nah, oke, silahkan dibaca langsung Pak Adi. Kan isinya sama toh, satu kelas? Satu kelas, satu kelompok. Coba baca Pak Adi. Suaramu nggak kebuka. Ya opo rek. Mikrofonnya buka dulu. Kok buka mikrofon? Baik, Bude. Ngancing dia di atas nih, Bude. Oke, Iya, teman-teman. Mengidentifikasi nilai-nilai dasar PNS dari mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. ya. Nah, yang pertama, akuntabilitas, nilai dasarnya, kepemimpinan, contoh perilakunya, mampu menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang kedua, Satu dulu. Kepemimpinan, menciptakan lingkungan yang akuntabel. Kayaknya cocok nggak ya untuk kepemimpinan? Ada nggak kalimat yang agak cenderung ke kepemimpinan? Ini dapat ada nggak dari modul, ada nggak kalimat penjelasan tentang kepemimpinan? Ada nggak? Halo, halo. Tunggu Mas Edi. Jadi kalau memang nggak ada di modul boleh, tapi maksudnya kepemimpinan itu yang ada pemimpinnya, misalnya apa ya, menjadi toladan atau apa kan gitu ya? Coba dulu. Ini kalau kepemimpinan di sini lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Nah, jadi ditambah peranannya lah. Di situ tadi apa? Mampu menciptakan lingkungan yang akuntabel. Pemimpin mampu ini tambahi perannya tadi. Mampu berperan, menginspirasi, berintegritas. Yang ini kepemimpinan saja. Mungkin mampu berperan menciptakan lingkungan yang akuntabel. Ya, maksudnya pemimpinnya itu ya kan orang toh. Oke. Ya. Boleh tambahi sedikit. Tapi ini biar aja, nanti aja, ya. Oke. Tapi kan yang sudah, tapi bisa langsung diperbaiki nih. Coba langsung aja tulis. Bisa Bude, tapi stop screen-nya dulu, dipindah ke Word-nya Bude. Enggak Word. Ya sudah, nggak usah lah, nanti dicatat aja ya. Iya. Bude, ya. Kalau yang di-share di sini Word bisa langsung diketik. Tapi biar yang penting itu kepemimpinan mampu memerankan, nah gitu. Mampu memerankan menciptakan digantilah. Mampu memerankan mampu berperan dan mampu berperan menciptakan lingkungan yang akuntabel, boleh begitu ya. Oke. Silahkan. Transparansi, memiliki sikap terbuka atas tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Oke, cocok. Ya, cocok. Berpegang teguh dalam nilai-nilai. Iya, boleh. Tanggung jawab, memiliki kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang sama-sama. Oke, boleh. Coba keadilan baca dulu. Tidak membedakan sesama manusia. Boleh. Tidak membeda-bedakan. Nanti dikasih ketikannya. Sesame. Sesama. Iya. Terus, ayo baca lagi. Kepercayaan, berperilaku adil. Hampir sama ya. Tadi adil, kepercayaan, ada kata-kata adil. Kalau perlu jangan adil lagi lah.
Kan tadi ada keadilan, tidak membeda-bedakan manusia. Kepercayaan, jangan pakai adil lagi, kan adil sudah ada di nomor 5, nanti perbaiki aja. Apa kira-kira, yuk kita sama-sama perbaiki. Kepercayaan. Meyakini adanya Allah, adanya Tuhan. Bukan. Kepercayaan itu kepercayaan, maksudnya hasil kinerja kita itu dapat dipercaya gitu loh. Oh iya, iya. Kan ini kan akuntabilitas, bukan bukan nasionalisme. Akuntabilitas. Jadi pada saat kita bekerja, berkomitmen dan berbicara sesuai fakta. Kenapa? Berkomitmen dan berbicara sesuai fakta. Boleh begitu, karena ini dalam akuntabilitas, berarti nilai-nilai yang di sini adalah saat kita melakukan pertanggungjawaban saat kerja. Jadi harus gitu ya bayangannya ya. Berarti kepercayaan itu artinya kan bisa dipercaya ya. Apa yang kita lakukan bisa dipercaya. Kalimatnya jangan adil lagi. Apa tadi? Berkomitmen dan berbicara sesuai fakta. Nah, boleh gitu. Ya. Boleh ya. Nanti Sudah, Bude. Nah, terus keseimbangan. Lanjut yang baca lagi. Keseimbangan, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Boleh. Terus? Kejelasan, melaksanakan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Kejelasan itu seperti selanjutnya. Kejelasan itu apa ya? Akurat itu ya, akurat. Melakukan kewenangan tanggung jawab yang satu tujuan. Kejelasan itu iya jelas ya, jelas. Arah. Kalau ya benar. Bagaimana kalau ya silakan. Kalau di sini atau kalau ada sanggahan dari teman-teman lain, kejelasan itu mempunyai sikap yang terarah dan sistematis, Bude. Ya, izin menambahkan, kalau menurut saya kejelasan, tindakan yang dapat dipahami dan dimengerti tujuannya, sikapnya yang terarah dan sistematis. Itu karena jelas, jadi terarah. Ya itu coba nanti diramu. Itu apa tadi? Tindakan yang dapat dipahami dan dimengerti tujuannya, sikapnya yang terarah dan sistematis. Tindakan yang dapat dipahami dan dimengerti tujuannya, sikapnya yang terarah dan sistematis. Terarah dan sistematis. Ya. Semua sama ya, diperbaiki ya, kepercayaan tadi diperbaiki. Oke. Ya, kayaknya kejelasan itu. Ya. Oke, lanjut. Konsistensi. Konsistensi selalu berusaha untuk mencapai tujuan akhir. Konsistensi selalu berusaha untuk mencapai tujuan. Konsisten itu kan selalu berulang itu loh. Selalu, kalau ada sanggahan Bude, selalu tepat waktu dan teratur. Izin menambahkan Bude, konsistensi, berpegang teguh pada pendiriannya, melakukan sesuatu yang sesuai dan selaras, suatu tindakan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Yang ada berulang dan terus-menerus, terus itu tadi teratur, itu coba diramu yang bagus, nggak usah panjang-panjang, yang jelas konsisten itu teratur yang berulang-ulang itu loh. Tidak bosan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Tindakan yang dilakukan berulang dan terus-menerus. Itu saja. Apa suatu tindakan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus? Iya. Begitu aja. Konsisten itu. Sudah, sekarang saya kembali ke integritas. Tunggu dulu. Integritas ini kayaknya kurang pas ini. Apa ya? Integritas itu coba integritas nomor 3. Berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan keyakinan.
Integritas ini bukan ini nih, integritas. Coba integritas. Izin menambahkan Bude, Heeh, integritas. tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Iya, itu aja. Integritas itu. Ya. Apa tadi? Integritas coba. Tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Karena integritas itu tindakan. Antara ucapan dan tindakan itu harus sama. Ya. Tindakannya Sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Oh, ini belum hasil diskusi kah? Yang di sini nih. Kemarin Ya. Yang diskusi Bude, tapi ada yang mungkin diubah tidak sama seperti itu Bude. Oh iya, berarti yang paling cocok lah, ya. Ya Bude. tindakannya sesuai dengan nilai, Keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Nilai itu nggak dimasukkan juga nggak apa-apa itu. Tindakannya sesuai dengan apa tadi? Keyakinan dan prinsip yang dipegangnya. Keyakinan dan prinsip atau integritas itu tindakan. Kalau intinya itu tindakan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita perbuat itu sama gitu. Satu kata, satu Menepati janji Bude. Betul, prinsip. Belum Integritas menepati janji. Atau itu tadi aja. Tindakan sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Kenapa nilai harus ada? Karena nilai adalah suatu dasar bagaimana menentukan sikap orang baik atau buruknya, benar atau salahnya. Ya udah gitu aja. Tindakan itu sebuah tindakan dengan ya boleh. Tindakannya yang penting tindakannya itu betul-betul apa yang kita lakukan itu betul-betul baik. Jadi apa yang kita yakini dan apa yang kita keluarkan itu sama tindakannya. Oke, yuk ke bawah lagi. Integritas sudah. Kemudian nasionalisme. Ketuhanan. Baca dek. Satu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki etos kerja yang positif dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Boleh. Ayo, lanjut. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Cocok nggak? Cocok ya? Boleh ya? Nomor 3. Coba dibuka semua mikrofonnya supaya kita sama-sama ya. Nomor 3, Persatuan Indonesia, semangat gotong royong dengan suku bangsa yang beraneka ragam. Ya, persatuan itu gotong royong. Ya, boleh. Mohon ditambahkan saling tolong menolong. Oh iya. Iya. Persatuan ya? Iya. Boleh tambahkan. Gotong royong dengan gotong royong. Semangat gotong royong, koma saling tolong menolong. Boleh tambah ya? Ya. Mantap ya. Semangat gotong royong dan saling tolong menolong dengan suku bangsa yang beraneka ragam. Ya, silakan. Ya, sudah. Kalau ada yang memberikan masukan langsung ya. Terus keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam pemusyawaratan perwakilan, mengutamakan konsensus dan permusyawaratan. Mengutamakan konsensus dan permusyawaratan. Mengutamakan musyawarah aja. Mengutamakan izin menambahkan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Nah, gitu aja loh. Benar. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama.
Ya itu aja. Saya gampang. Nggak usah pakai konsep. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Oke, sudah? ya, Nah, lanjut. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Ya. Ada kalimat yang lebih enak lagi? Apa kira-kira? Bersikap adil di semua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada nggak kalimat yang agak ya agak cocok gitu loh? Ada kalimat kemakmurannya gitu loh. Ada? Atau begini saja? Coba sistem itu bagaimana sistem? Coba dijelaskan di sini. Ada kalimat yang lebih gampang dipahami? Nggak ada, itu saja, begitu saja. Adil. Bersikap adil untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, begitu. Seluruh masyarakat gitu aja. Seluruh masyarakat. Gitu? Begitu aja. Boleh? Boleh. Bersikap adil atau berusaha bersikap adil, berusaha demi memakmurkan. Ya gitu aja, berusaha memakmurkan. Ya sudahlah. Kok maksudnya di mana-mana selalu ada adil gitu. Ya ada keadilan. Oke deh. Tapi Iya, itu keadilan. Adil untuk kemakmuran masyarakat. Gitu aja. Bersikap adil untuk kemakmuran masyarakat, gitu aja, betul. Iya. Ya. Masyarakat. Ya. Oke, sekarang etika ya. Memegang teguh ideologi bangsa. Iya. Etika 1, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 1, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus? 2, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yaitu taat pada peraturan hukum. Ya, tunggu dulu. Berarti itu nanti untuk etika sila 1, nilai-nilainya yang 1 itu kita nggak usah ambil itu biar dijabarkan oleh nasionalisme kayaknya. Ya? Oh iya. Iya kan? Kayaknya itu di nasionalisme. Ya, nasionalisme sudah masuk. Iya kan? Iya. Mengamalkan Pancasila itu. Cuma biar aja begitu. Kan ini nilai-nilai Pancasila kan ini sebetulnya masuk di nilai-nilaimu Pancasila itu. Tapi biar aja begitu. Nanti yang kita pakai adalah yang bawahnya saja ya. Oke. Silakan. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, taat pada peraturan hukum. Terus? Menjadi profesional dan tidak berpihak. Bersikap adil, tidak mendiskriminasi. Profesional itu bagaimana sih? Profesional dijabarkan bersikap adil, tidak diskriminatif, menjalankan tugas secara profesional. Oh, sebetulnya kalimatnya sudah sih ya, sudah kalimat operasional sih. Tinggal jabarkan aja profesional itu apa. Mungkin menjalankan tugas bersikap adil dan bersikap adil, tidak diskriminatif.
Profesional itu sebetulnya ahli di dalam bidangnya, ya. Nah, sudahlah, nggak apa-apa. Apa profesional itu? Kira-kira? Ya, sebetulnya ini sudah penjabarannya ya menjalankan tugas secara profesional sebetulnya. Nggak bisa dijabarkan, itu sudah perilaku kok itu. Ya toh? Iya. Ya kayaknya tidak berpihaknya aja, ya. Kayaknya sudah kalimat itu kalimat ya sudah kalimat yang tidak bisa dijabarkan kayaknya ini ya. Kan sudah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Sudah jelas kalimatnya. Nah, berarti tidak usah aja dijabarkan, Dek. Tidak usah semua berarti ini Bu De bagian etika publik. Tapi ini mungkin tambahannya saja ya, bersikap adil, tidak diskriminatif. Jangan-jangan di bawah ada yang begitu. Di nilai berikutnya sudah ada yang tidak diskriminatif. Di nilai berikutnya kayak di bagian etika publik ini Bu De enggak ada kayaknya. Ada nomor 5. Ada nomor 5 ya, tidak membeda-bedakan. Nah, itu di nomor 5 ada menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Jadi berulang. Makanya kayaknya tidak usah dijabarkan kayaknya nih. Iya. Ya. Yang nggak bisa di strip aja. Oh iya betul. Yang bisa silahkan. Ya gitu ya. Iya. Nah, karena ini seperti menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kayaknya sudah itu. Iya, sudah sikap. Itu sudah perilaku kan? Iya, perilakunya. Nah, nanti di strip aja. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, kayaknya ya sudah itu. Iya enggak? Iya, kayaknya kalau di bagian etika publik ini memang lebih ke perilaku. Nih, menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif loh. Jangan sampai sama dengan tadi tidak diskriminatif. Kalau kita jabarkan, ya. Nah, boleh juga ini aja kata-katanya tidak membeda-bedakan gitu aja. Jangan terulang lagi dengan yang atas nanti. Iya. Nah ini memelihara dan menjunjung tinggi standar etika publik. Nah ini boleh. Etika publik itu kayak apa? Sopan santun boleh. Tapi jangan ada lagi tabing di bawahnya ada sopan santun lagi. Ada nggak kalimat sopan santun di bawahnya? Kayaknya sopan. Nggak ada ya. Nah, itu ada santun. Budaya guna, santun dan santun. Ya? Budaya guna, berhasil guna, berarti nggak bisa taruh sana. Dicek ulang. Kalau memang nggak bisa, ya nggak usah dijabarkan deh. Iya, strip aja. Ya, itu. Jangan dipaksa-paksa nanti itu mengutamakan kepentingan. Nah, ini boleh mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, bersikap bertanggung jawab, jujur, tegas. Ini untuk pemimpin kalau jadi pemimpin. Nah itu boleh, ya dah. Itu contoh seorang pemimpin, boleh. Kalau yang susah nggak usah ya, nanti tumpuk-tumpuk, ya. Tuh. Oke, silahkan ke bawah lagi. Menghargai komunikasi, menghargai komunikasi, konsultasi, kerjasama kayaknya, ya boleh. Ada menghargai pendapat orang lain itu boleh cocok, tapi jangan artinya jangan dipaksakan nanti double di tempat lain, ya. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja. Ya, boleh totalitas dalam kerja, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan apa ini? Kalimatnya kok belum selesai. Dan nyambung ke 14. Oke. Cuma sampai situ pekerjaan. Dannya kemana? Enggak, harusnya enggak ada itu. Oh, memang enggak ada? Iya. Enggak ada. Oh, berarti mendorong kesetaraan dalam bekerja, pekerjaan gitu aja ya. Iya. Nah, berarti mendorong kesetaraan dalam pekerjaan itu cocoknya motivasi itu loh. Ya toh? Memberikan motivasi. Ya toh? Selalu termotivasi untuk bekerja atau apa. Kan mendorong kesetaraan. Jadi apa ya, motivasi kesetaraan itu kan sama ya. Ya, sama. Apa ya? Mendorong kesetaraan, memotivasi untuk
saling bekerja kali ya, saling bekerja sama atau apa ya. Kalau memang nggak bisa, bersikap adil. Jangan sampai adil ada di tempat lain. Ya, coba apa bagusnya mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, berarti memotivasi bekerja sama, maksudnya itu memotivasi apa dan ya, memberikan semangat yang sama. Ya gitu aja. Saling memotivasi mungkin. Iya. Tadi sudah bagus juga memotivasi untuk saling bekerja sama. Iya. Kesetaraan pekerjaan toh? Iya. Iya, itu saja. Ya. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karya melakukan. Sistem karier itu kepangkatan. Kayaknya itu nggak bisa deh. 14 itu tidak usah diurai deh. Ya? Iya, Bunda. Oke. Yang nggak bisa diurai sudah operasional ya nggak usah deh. Ya? Terus kita ambil 14 saja ya, nggak jadi 15 ya? Iya, 14 saja Bunda, sesuai modul. Ya, sudah supaya cocok nih. Oke. Kemudian ini efektivitas, memiliki ketepatan waktu dan alokasi. Efektif itu apa sih? Efektivitas. Efektif itu tepat ya? Tepat sasaran. Tepat sasaran. Izin menambahkan, Bude. Boleh. Efektivitas, contoh perilakunya pekerjaan yang dilakukan sesuai target atau tujuan pekerjaan. Atau juga bisa bekerja sesuai rencana dan bermutu. Boleh. Tepat efektif itu tepat sasaran, tepat guna gitu, ya? Iya. Ketepatan waktu, ketepatan waktu, lokasi. Apa tadi pekerjaan yang dilakukan sesuai target atau tujuan pekerjaan. Bisa dikenal dengan istilah berdaya guna. Ya, itu aja. Jadi, apa yang kita lakukan itu betul-betul tepat, betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, coba diganti itu. Apa tadi, Aida? Pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang dilakukan sesuai target atau tujuan pekerjaan. Ya. Lanjut. Ya. Efisiensi ya. Efisiensi cocok kayaknya ya, tepat dalam mengalokasikan sumber daya. Efisiensi itu intinya sebetulnya tidak boros itu loh. Boleh izin menambahkan, Bude? Efisiensi bekerja secara praktis, hemat waktu, biaya, dan sumber daya. Iya, itu benar. Tidak boros pokoknya intinya. Itu coba diuraikan itu tadi. Ya, apa tadi? Siapa? Sri ya? Aida. Apa tadi? Bekerja secara praktis, hemat waktu, bekerja secara biaya, dan sumber daya. Hemat waktu, biaya, dan sumber daya. Oke, udah bagus itu. Intinya itu jangan boros, pekerjaan kita itu jangan mubazir gitu loh, ya. Oke, efisien sudah, inovasi. Coba baca dulu. Melakukan perubahan-perubahan baru yang konstruktif. Boleh.
Tertib membangun ya. Oke. Mutu? Mutu, Ada kemampuan yang mau dalam tambahin? Tunggu dulu. Inovasi Iya. mau ditambahin, Saida? Iya, boleh izin Bude. Inovasi itu menyusun atau melaksanakan program pembaruan dalam mengatasi suatu masalah. Karena kadang inovasi itu dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Boleh. Karena inovasi itu menyelesaikan masalah yang tersumbat gitu ya. Ya, kasih itu kalimat supaya enak. apa tadi? Menyusun, Tunggu ya. garis miring, melaksanakan program. Menyusun, garis miring, atau melaksanakan program pembaruan Ya. dalam mengatasi suatu masalah. Nomor 4 tadi itu ya. Coba nomor 4 inovasi sudah selesai ya. Nomor 4 tuh coba diringkes. Belum. Ayo. Mutu. Yang inovasi sudah selesai kan? Iya, Ya, Bre. sudah Bude. Sekarang mutu ini bagaimana caranya supaya gak ringkes ya? Dengan segera memuaskan sesuai dengan. Boleh izin menambahkan Bude? Nah, mutu itu intinya adalah berkualitas itu Ya, loh. kalau coba. saya memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu mutu aja. Iya. Karena mutu itu mewujudkan tentang kualitas. Produk yang kita hasilkan itu kualitas. Coba kalimatnya bagaimana? Memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Iya, mending begitu saja. Ya. Cocok? Cocok, sudah. Oke. Ya, sekarang anti korupsi. Sedikit lagi, ayo. Ya, jujur, bersikap transparan dan tidak berdusta. Nih. Ada yang berikan masukan? Izin Bude. Jujur artinya tidak contoh sikap perilakunya tidak berbohong, berkata dan bertingkah laku apa adanya. Sederhana ya. Yang intinya berbohong itu. Tidak berbohong. Iya, coba. Tidak berbohong. Berkata dan bertingkah laku apa adanya. Kalau ada apa adanya kayaknya masuk di sederhana itu apa adanya. Ya, berarti tidak berbohong. Tidak berbohong saja. Iya. Tidak berbohong. Tidak berbohong dan apa tadi? Tidak berbohong, berkata dan bertingkah laku sesuai. Nah, gitu aja. Tidak berbohong gitu aja ya. Iya, tidak berbohong saja. Bohong saja. Terus? Oke, lanjut. Peduli. Berjiwa sosial dan selalu berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Terus ada nggak diringkas peduli? Peduli itu sebetulnya intinya adalah memiliki sikap tolong-menolong. Begitu saja. Ya. Karena membantu sesama juga tolong-menolong kan. Iya, karena dia peduli berarti dia mau menolong. Terangkum. Apa kalimatnya? Lebih singkat berjiwa sosial. Jangan pakai jangan pakai berjiwa sosial. Sosial itu artinya luas gitu loh. Langsung saja. Memiliki sikap tolong-menolong. Iya. Ya, tunggu. Itu bagaimana? Boleh. Tapi bukan menolong untuk korupsi loh ya ini. Iya. Ini korupsi loh ini. Iya. Oke, peduli. Kalau korupsi itu peduli itu sebetulnya peduli dengan lingkungan itu loh. Maksudnya akhirnya itu kita itu peduli saling lingkungan. mengingatkan. Maksudnya gini. Saling mengingatkan. Kalau ada yang
Nah, itu loh. Ya. Kalau ada yang berbuat, karena anti korupsi itu pedulinya itu dalam anti korupsi, mau peduli pada saat ada sesuatu yang melakukan Oh kesalahan iya, itu loh. berarti kita harus revisi tolong menolong, tidak Iya. boleh. Karena ini wujud Iya. perilaku di anti korupsinya. Iya ya, diralat. Saling mengingatkan untuk apa namanya? Iya kayak Mendengarkan dan Berbuat kebaikan atau apa. Karena kalau ini adalah bagiannya nasionalisme tadi, sosial itu tolong menolong sudah ada di sana. Ini peduli terhadap anti korupsi. Tadi loh kalimatnya apa tadi? Apa Kalau tadi itu kan yang pertama itu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama karena yang tadi loh saling mengingatkan. Saling mengingatkan untuk selalu berada di jalan yang benar. Saling mengingatkan dalam kebenaran gitu aja ya. Ya. Saling mengingatkan dalam kebenaran, ya pas. Ya. Karena ini anti korupsi ini. Mandiri, ya? Tidak bergantung tempat. Ya. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Oke, lanjut nomor 3, mandiri. Mandiri untuk anti korupsi yang bagaimana nih? Ayo mandiri. Di sini tidak menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, ya, betul ya. Jangan melenceng kepada yang maksudnya tidak bertanggung, aslinya diajak kita yang nggak bener gitu ya ini. Iya. Boleh mungkin. Ya, mandiri, atau kita bisa bekerja sendiri tanpa benar, tidak menjalin, bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, itu loh mungkin ya mandiri itu. Tidak bergantung ya? pada orang lain. Tidak bergantung pada orang lain. Iya, betul. Nah, gitu aja. Singkat, padat, dan jelas. Iya, tidak bergantung pada orang lain. Nah, cocok. Yang jujur tadi tidak berbohong gitu aja ya. Iya. Ya, oke, begitu. Mandiri tadi tidak bergantung kepada orang lain. Ya, cocok. Sudah cocok gitu. Nomor 4, disiplin. Tidak bermalas-malasan dan tidak mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. Apa sih disiplin? Izin menambahkan Bude, taat dan patuh pada peraturan. Iya, itu aja deh. Disiplin itu. Karena kan anti korupsi loh. Iya. Ya, anti korupsi kalau nggak patuh pada aturan, kita dihukum ini nanti. Ujung-ujungnya adalah kita pahamkan dengan materi kita. Mata pelatihannya anti korupsi. Taat dan patuh pada peraturan. Nomor 5. Nomor 5. Tanggung jawab dikasih yang simple, ujung-ujungnya ada anti korupsi. Melakukan tugas sebaik-baiknya, Bude. Atau ada yang lain. Iya, anti korupsi ya. Tanggung jawabnya anti korupsi. Kan kalau akuntabilitas tanggung jawabnya kan bisa dipertanggungjawabkan di publik apa. Kalau tanggung jawabnya anti korupsi itu yang kayak apa? Anti korupsi tanggung jawabnya tugas apa kira-kira? Atau semua pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan? Apa tanggung jawabnya? Melakukan tugas tidak menyimpang. Boleh tidak? Tidak menyimpang dengan peraturan lagi. Mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang dilakukan. Gitu aja. Iya. Kepada siapa ya? Kepada pemeriksa, kepada siapa?
kepada semua kepada pihak. Tuhan, kepada pemerintah BPK. Iya. Iya, gitu aja. Iya. Ya. Jawabkan. Tanggung jawab. Semua pekerjaan. Maksudnya bisa dipertanggungan jawaban ke semua pihak itu loh, pihak yang terkait itu loh. Mempertanggungjawabkan semua pekerjaan terhadap pihak yang terkait. Pada semua, gitu aja ya. Bagaimana untuk anti korupsi itu? Begitu saja ya. Dan anti Mampu korupsi mempertanggungjawabkan pekerjaannya. boleh juga gitu, mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berarti siapapun yang melihat dia siap. Iya. Itu aja. Ya itu aja. Ya, tunggu. Oke, lanjut. Pak cepet. Yuk. Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Melaksanakan pekerjaan dengan di situ lainnya. Curahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Boleh. Mencurahkan semua pikiran. Jadi apa ya? Izin menambahkan Bude. Coba. Kerja keras, menjalankan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh dedikasi, dan tidak mudah menyerah. Tidak apa? Tidak menyerah. Tidak mudah menyerah. Yang tidak menyerah itu loh, kerja keras itu. Intinya tidak mudah menyerah. Oke, perbaiki ya nanti. Pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan tidak Itu aja. Tidak mudah menyerah. Melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Tidak menyerah. Dan tidak mudah menyerah. Melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Dan menyerah. Oke. Nah, sekarang sederhana diganti yang simpel. Selesai. Sederhana. Izin menambahkan bersikap apa adanya. Sederhana, bersikap apa adanya. Tidak melebih-lebihkan atau bersikap apa adanya dan tidak boros. tidak melebih-lebihkan, tidak berlebih-lebihan, iya. Ya, sama ditulis yang tidak boros itu loh. Apa itu kalimatnya? Tidak boros. Berarti sama dengan yang di atas tadi, tidak boros. Apa tadi di atas? Adakah? Yang di bagian apa ya? Komitmen, bukan komitmen. Nggak ada kayaknya. Jujur tadi. Dia ada. Tidak ada, Tadi pas tidak boros. Jujur. Iya, kalau nggak salah jujur deh. Nah, sudah. Jujur itu Ini tidak berbohong. Bersikap apa adanya saja berarti. bersikap apa adanya. Ya, tadi jujur tadi tidak berbohong. Iya. Kalau Iya. ini tidak Dan boros. Iya, ini tidak boros. Berarti Ya. bersikap apa adanya dan tidak boros. Gitu aja. Benar. Dan Nomor berapa? 7 ya. Bersikap apa adanya dan tidak boros. Nah, sudah yang nomor 8 tuh keberanian menyatakan yang benar dan yang salah gitu aja. Menolak kebatinan. Berani melaporkan tindak pidana korupsi. Ya boleh. Ya. Begitu aja nih anti korupsi toh. Ya. Iya, memiliki keberanian menyatakan tadi loh. Benar, Memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan berani melaporkan tindak pidana korupsi. Gini aja, apa tadi kalimatnya? Kebenaran dan berani melaporkan yang salah itu loh. Ya. Bersikap menyampaikan kebenaran dan berani melaporkan. Ya, melaporkan yang salah itu. Iya, dan berani melaporkan yang salah. Iya.
keberanian untuk menyatakan kebenaran dan berani Kebenaran. melaporkan yang salah, Dan- tindakan yang salah. berani melakukan tindakan yang salah. Oke, Nomor sudah. 9, adil. Adilnya anti korupsi itu apa sih? Sebetulnya adilnya Kalau di saya berarti kemarin diskusi itu mampu menjalankan hak dan kewajiban adil. adil Atau bagaimana? dalam anti korupsi. Adil itu bagaimana? Adil Tidak itu akan sebetulnya menuntut Tidak berpihak atau netral, apa ya? ya apa? Adil itu tidak berpihak, terus itu loh Atau netral. memberikan sesuai porsinya. ya, kalau di sini tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah Ya, upayakan. juga adil. Adil dia Tidak berpihak dan adil kok ini. memberikan. Sorry. Apa deh? Iya ke adil. Iya benar-benar. Adil. Adil itu ya tidak menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa adanya. Terus itu loh adil. Coba ada yang memberikan lagi adilnya anti korupsi. Memberikan hak yang sesuai. Berarti sudah ini sama ini ya. Sama. Iya. Atau disingkat aja tadi memberikan hak yang sesuai, proporsional. Kan itu proporsional. Iya. Kan? Kalau haknya orang dikasih sesuai, pasti tidak akan korupsi. Iya. Ya itu aja kalimatnya. Memberikan hak dengan sesuai. Memberikan hak yang sesuai. Oh. Oke. Sip ya. Sudah kan? Oke. Sudah habis ya. Nanti Sudah. aja. Nah, sekarang ditutup itu. Siap, betul. Oke. Ya, sekarang ganti saya ya. Jadi pastikan itu sama ya nanti ya, kalimatnya perbaiki ya. Ya sudah. Ya. Sekarang oke. Jadi kita ini tadi ya menyampaikan nilai-nilai yang didapatkan dalam pertemuan 1 kita sudah dapatkan tadi. Nah, sekarang ini tugas kita, yuk kita belajar di sini. Saya sampaikan ya. Jadi nanti tugasnya jangan lupa kalau masukkan tugas itu PDF ya. Ini loh, tugas individu PDF. Ya. Oke. Jadi nanti adik-adik begini. Kemarin kita sudah selesaikan tuh hari tunggu dulu. Oh, bukan yang kemarin itu bimbingan ya. Ini yang angkatan berapa sih ini? 70 ya? 21. 21. Oh, sorry, 21. Iya. Jadi angkatan 21 ya kan kita nanti kan ada kegiatan ini saya mau tanya waktu isu kontemporer sudah ada penjelasan untuk mencari isu dan kegiatan pada saat materi isu kontemporer. Ada nggak menganalisa isu? Ada Bude, cuma dia Ada. analisa sampai di AGHT saja. Kalau Iya. secara Sampai di APKL, menganalisis. Fishbone itu belum. Sampai di metode analisisnya menggunakan AGHT. Tapi sudah dipraktekkan belum? Sudah. Udah Sudah. kalau AGHT. Kemudian sudah ke tusinya, melihat tusinya. Belum. Belum. Masih kayaknya itu masih global kayak yang di dunia maya seperti itu, belum di lingkungan pekerjaan. Iya. Belum ditugaskan juga untuk mencari isu di tusimu, belum? Oh, sudah. Belum. Kalau iya. Sudah kemarin, Sudah, Bu. Cuman sudah. kita lebih pilih ke isu global kita kemarin. Ada yang
Kemarin Lingkungan. ada, ya, Di Yang lingkungan khusus. sekitar waktu dan waktu Iya, buat ada. kertas kerja Iya, teknik. yang learning brands, Oh iya ya. parents learning sama apa? Ada ya, ada yang jelas ada ya. Ada, iya, Nah, jadi ada Bude. sebentar kalau begitu, kalau belum ada coba mencari tugasmu. Ya. Jadi misalnya begini. Saya kira sudah sampai di situ, tidak apa-apa lah, berarti berat lagi nih ya. Tapi nggak apa-apa sambil belajar. Nah, kemudian angkatan 21 ini yang saya ajar ini nanti jadi bimbinganku, Kak. Iya Bude, saya Iya, Iya Bude, kayaknya Iya. sampai agenda 4 kita Bude. Oh, berarti supaya saya runtunkan, ya. iya. Ya, jadi nanti ini, nah sebentar. Ya, jadi adik-adik nanti coba lihat dianalisa lagi, analisa belajar ya, menganalisa isumu apa. Kan saya ingat mereview kembali aja ya. Carilah isu nanti belajar. Isumu itu gini caranya. Saya mau mulai jadi kembali ke sana. Kan ceritanya ada kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan, kan gitu ya. Nah, kondisi saat ini itu adalah kondisi yang tidak baik, negatif, kan gitu. Jadi ini bisa dilihat. Kalau yang jadi guru, lihat keadaan di sekolahanmu itu apa saja yang kurang. Oke? Kemudian terutama lihatlah bagian tugasmu. Tugasmu guru itu apa yang bermasalah dalam melaksanakan tugas seorang guru. Ini apa sih? Kesehatan ya? Kesehatan. Sorry kok guru kemarin guru. Kesehatan. Jadi Komyu lihat semua itu apa namanya permasalahan di puskesmas. Kemudian permasalahan yang ada di tugasmu. Misalnya perawat, kemudian misalnya apa ya? Ada yang Bidan, bidan, ya itu permasalahan tentang kesehatan tempat kerjamu tulis semua. Setelah itu kan adik menganalisa APKL ya. Nah, jadi kita APKL sudah diajarkan. Sudah belum kan? Bude. Belum. Iya, belum. Siapa membawakan waktu itu? Opa. Mungkin Bude yang kita pakai biasanya AGHT. Analisa isu. Materi analisa isu kontemporer. Iya, kemarin sudah Iya, Bude. Bude. Cuman kita lebih ditekankan di AGHT. Cara menganalisanya. Isunya pakai sistem Ancaman, AGHT. gangguan, hambatan, tantangan. Ya, tunggu kalau gitu. Coba saya lihatkan dulu. Saya mau menyampaikan sini gini aja. Saya tunggu, saya stop share dulu. Mudah-mudahan bisa saya keluarkan. Tunggu ya, saya carikan dulu sekilas info supaya bisa bayangkan ya. Sebentar. Bentar Dik ya. Sekilas info saja supaya nanti Oke. Aduh. Oke, coba saya coba share screen ya. Kok nggak keluar ya?
Walah, malah hilang. Pak D. Pak D. Bentar. Kayaknya nyoba share screen malah hilang. Videoku. Kita kan dulu. Videoku malah hilang. Tunggu. Kembalikan ke semua dulu. Itu Pak Dokter, anu, enggak belajar video. Coba kembalikan semula. Hilang langsung. Oh gitu terus sebentar. Sebentar saya carikan share screen. Walah. Malah hilang. Tunggu. Ada ya? Nggak bisa lihat ya? Belum Halo? kebuka, Bude. Belum kebuka yo. Isu kontemporer. Bisa dilihat? Masih proses sepertinya. Bisa? Belum. Belum bisa, Bude. Sudah ada. Begini aja. Saya ulang kembali. Mending saya ulang kembali aja ya. Tak stop share. Prosesnya lama sekali. Ya, begini. Jadi nanti tadi kan gini. Bingung saya mau mulai. Jadi kan ceritanya kan nanti adik-adik jadi ceritanya ada masalahmu semua ditulis, kemudian kita menggunakan APKL, alat analisa isu. Nah, setelah ada isu, APKL juga belum diajarkan. USG sudah? Belum, Bude. Belum. USG sudah, cuman kita lebih ditekatkan sama AGHT, Bu. Tidak mendalam untuk USG-nya, Bude. Terus kamu belum juga membuat itu penyebab masalah? Tidak. Penyebab masalah mencari dengan Firstborn? Belum, Bude. Belum. Udah gini aja. Jadi ceritanya bagaimana ya kita? Aduh, gemes saya. Stres saya. Sebentar. Mudah-mudahan bisa dibuka. Bismillah. Mudah-mudahan bisa. Bisa? Bisa, Bude. Nah, kita coba ini. Jadi bisa ya. Jadi adik-adik nanti sebetulnya dari isu, ini kan ada asalah mencari isu. Wah, kerja keras ini Bude kalau begini nih. Dan ini harus masuk di laporan nih, mati aku. Jadi ini nanti coba aja ya. Jadi itu ada masalah. Jadi masalahmu nanti, ini kok foto aja, Ya, foto. Ya, foto ya. Nanti masalah secara info ya ini ya. Nah, masalahmu kau masukkan di sini. Masalah yang tadi kondisi saat ini. Kau tulis semua masalah-masalah di kolom isu. Paham? Ya. Ya. Di kolom isu, setelah masuk di kolom isu, masalah misalnya kurangnya apa negatif. Ya. Kemudian kamu lihat, dianalisa dengan ini. Aktual itu apa sih? Tahu kan? Nanti pelajari dulu, ya. Nah. Kemudian adik kasih. Kalau misalnya tingginya angka, misalnya aja nih ya. Di sini ada isu tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, misalnya ya. Aktualnya bagaimana? Kok kasih nilai? Kalau dia aktual sekali, maka kasih nilai 5. Itu. Ya.
Kalau kurang aktual berarti 4 dan sebagainya beruntun. Nah, problematiknya bagaimana? Kan sudah tahu tadi problematik apa. Pahami sendiri. Karena Ibu menerangkan lagi lama ini. Jadi aktual masalah yang sedang dibicarakan. Problematik mengandung ini. Kekhalayakan kepentingan orang banyak. Nanti kau pelajari sendiri ya. Saya ajarin cara masukkannya. Dari semakin problematik, maka kasih nilai 5. Kalau kurang problematik, kasih 3. Ini kok isi semua. Ya. Nanti totalnya berapa? Semuanya begitu. Dari 8 atau 10, carilah minimal 5 lah. Ya. Ya, Bude. Setelah itu, nanti ada nilai yang paling tinggi, ya. 3 ranking, ya, yang paling tinggi. Adik lakukan USG. Ini namanya analisa isu prioritas. Ya, oke. Saya ulang ya. Yang APKL ini validasi isu. Validasi isu. Kemudian habis itu isu prioritas menggunakan USG. Nih, USG itu gawat besarnya dampak jiwa dan sebagainya. Ya, nih. Oke. Paham nih? Nah, setelah itu ya, adik-adik masukkan di sini yang 3 tadi, yang dari APKL kan ada nomor ranking 3. Kita cepet aja ya, ini ya. Ya, siap Bude. Nah, masukkan yang 3, kalimat masih negatif karena isu masalah. Kemudian kau hitung dengan nilai skor yang sama, urgennya berapa? Ya, misalnya ternyata tingginya angka kematian bayi itu termasuk di sini. Kemudian apa? Kasih urgennya berapa, seriusnya berapa, kronisnya berapa. Nah, jadi ini saya maksudkan, gawat itu besarnya dampak. Jadi sebesar berapa sih dampaknya isumu itu terhadap jiwa manusia, keuangan negara, produksi dan reputasi. Nah, serius itu seberapa sih waktu yang dibutuhkan? Apakah harus waktu itu segera dilakukan, cepat dilakukan, atau bisa ditunda? Itu waktu serius. Apakah masalah itu betul-betul harus segera diselesaikan, waktunya mendesak, atau bisa ditunda? Paham ini? Iya, paham, Untuk Bude. growth-nya sebesar berapa lagi pertumbuhannya. Jadi apakah bisa sangat mempengaruhi segala, contohnya perkembangan itu, misalnya COVID itu aja ya. COVID itu kan perkembangannya cepat. Nah, berarti itu growth-nya cepat, nilainya tinggi. Tapi kok masalah itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhannya itu lambat, pertumbuhan mempengaruhi orang lain itu lambat, maka berarti nilainya rendah. Paham nih ya? Nah, pahami nanti, karena ini harus selesai nih. Kalau saya nggak bisa masuk tugas kedua tadi kalau ini belum dapat. Nah, setelah itu adik-adik membuat penyebab. Ini loh alatnya. Nah, ini yang harusnya, jadi ditulis penyebabmu tadi dari isu ini ya, dari isu USG, dari isu apa namanya USG ini. Tadi kan dapat nomor 1, ranking 1. Iya. Nah, ranking 1 itulah nanti yang kita mau cari penyebabnya, mau kita angkat di aktualisasi. Oke? Ya. Oke. Jadi masuklah di sini. Isu yang kita ambil misalnya prioritasnya ternyata dapat di sini. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Masukkan di isu utama. Kemudian adik-adik cari penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Taruh di sini. Nih. Sebab dari segi manusianya bagaimana? Ya? Iya. Kemudian dari segi keuangannya bagaimana? Dari segi lingkungan bagaimana? Ini terserah. Ini hanya contoh. Oke, paham ya? Paham, Bude. Ketemulah penyebab-penyebab. Boleh juga pakai ini mencari penyebab. Sama, masalahnya ditaruh tengah,
penyebabnya apa, dicari-cari lagi. Kalau ini, nah gitu. Sekilas simpel saja cepat ini. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, ya ketemu penyebabnya, adik itu masukkan di, aduh ini salah ini. Penyebabnya, kemudian adik mencari solusinya. Ya, jadi setelah tahu penyebabnya apa. Jadi penyebab yang di sini ditulis semua, solusinya apa? Nah, solusi inilah nanti yang jadi kegiatan kita masukkan di tabel. Tabel yang tadi saya tunjukkan. Oke? Oke, Ya. Bude. Berarti Bude. ini macam membuat intervensi atau rencana tindak lanjut, Bude ya, terkait masalah tadi. Jadi setelah tahu penyebab, jadi di sini kan misalnya penyebabnya kurangnya pengetahuan ibu hamil, dicek jika ibu hamil tidak kurang pengetahuannya maka mengakibatkan kematian. Jika maka usahakan penyebabnya setidak-tidaknya adalah 5 atau banyak lah, usahakan banyak. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, kita tabel namanya tabel solusi, ya. Nah, jadi penyebabnya apa, solusinya apa. Nah, setelah tahu penyebab, solusi kan sebuah kegiatan. Maka kegiatan itulah nanti yang kita masukkan di tabelnya Bude tadi. Oke? Paham? Tabel solusinya, izin Bude, tabel solusinya seperti apa Bude? Oh, aduh, ada lagi nih. Sampai tapisan, Dek. Tunggu, sekarang kita lanjut dulu. Kegiatannya masukkan aja dulu, ya. Kita coba ke tugas kita ini. Jangan sampai nanti diperbaiki pada saat berikutnya. Boleh? Ya. Pada saat pendalaman. Kita stop share dulu ya. Oke. Jadi sekarang adik-adik, nanti itu tabelnya. Jadi ada nomor, kita bikin gini, nomor, penyebab, solusi. Itu aja. Penyebab pertama, ya, tulis penyebabnya apa, solusinya apa. Paham sampai sini? Halo? Sudah ya? Terus setelah itu penyebab kedua, misalnya penyebabnya ada 4, tulis solusinya. Biasanya solusi adalah sebuah kegiatan. Misalnya, kurangnya pengetahuan ibu hamil. Ya, maka solusinya, oh saya mau melakukan penyuluhan deh. Nah, kan gitu ya. Apalagi penyebabnya, solusinya apa? Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Izin Bude, solusinya itu maksudnya yang dikasih masuk di tabel solusinya itu satu judul prioritas kita saja Bude. Yang mana yang sudah menjadi apa ya namanya? Kan dari isu kan isu prioritas satu ketemu. Misalnya tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Itu yang kita ambil isunya. Nah, yang menyebabkan ini apa? Kan banyak penyebabnya. Berarti nah, satu aja ya tabel solusinya yang kita buat itu ya Bude ya, yang satu judul itu ya. Nah, terus penyebabnya kan banyak, pakai Husband tadi atau causal map. Ya, penyebabnya kan banyak. Nah, penyebab itulah dimasukkan di tabel, dicarikan solusinya apa. Nah, oke, paham sampai sini? Nah, ini karena harusnya 3 jam isu kontemporer ini yang dicari. Tapi ya sudahlah. Nah, oke. Nah, setelah itu nanti ada tahapan lagi. Menapis kegiatan. Nah, tapisan, tapi nggak usah lah ketapisan dulu, sampai itu saja nanti pusing. Setelah dapat solusi tadi, nah, seharusnya ya tapisan ya sudah deh, sudah tahu solusinya tahu ya. Kemudian adik-adik bikin tabel lagi namanya tapisan kegiatan. Nah, tapisan kegiatan itu nama kolomnya nomor, pemecahan masalah itu solusi ya. Solusi itu pemecahan masalah ya. Nomor, pemecahan masalah, garis solusi. Terus ada kolom
mudah, murah, efektif. Baru total nilai. Oke. Masih ada waktu. Tenang-tenang. Saya sudah ngos-ngosan ini. Mudah, Setelah mudah, itu, mudah. kan solusimu tadi ketemu. Dari atas tadi Iya. solusinya banyak. Pemecahan Iya, Bude. solusinya misalnya ada 7 atau 8. Masukkan di tabel pemecahan isu yang bawah. Kan ada pemecahan masalah dari solusi. Masukkan Iya, di situ. Bude. Heeh. Kemudian komunikasi skor seperti tadi. Kalau mudah sekali kasih 5. Kalau murah berapa? Kalau efektif ternyata tepat sasaran nilainya berapa? Total. Mau dikasih 5, 4 caranya begitu menganalisanya. Oke? Oke. Paham nih? Nah, Berarti mudah, kalau mudah dia isi di mudah saja umpamanya nilainya sangat 5. mudah. Heeh. Sangat berarti 5. 5. Sangat murah berarti 5 berarti. Oh, saya kira berarti semua isi budaya mudah, murah, efektif itu semua diisi nilainya. Efektif itu tepat sasaran. Apa yang kita lakukan betul-betul Efektif. tepat sasaran. Nah, mau 3, mau 4 itu yang penting intinya itu. Semakin mahal berarti semakin kecil nilainya. Nilainya, ya. Semakin susah berarti semakin kecil nilainya. Paham nih? Sampai di situ kan nanti ada skor. Yeah. Nah, ambil beberapa skor yang tinggi-tinggi, masukkan di kegiatan tabelmu tadi, Dek. Tabel yang menganalisa tadi lah. Tabel yang Bude tuliskan. Yang tadi, ayo agenda 2 tadi. Oke, tak share lagi ya. Nah, saya share ya. Mudah-mudahan bisa saya share lagi. Yang tadi. Sekarang kita sudah masuk ke agenda cara mengisi agenda 2. Ya? Oke? Yang tabel keterkaitan. Nah, jadi yang dari tapisan masukkan di tabel kegiatan. Ya, oke. Nah, habis itu mudah-mudahan saya share dulu ya. Mana yang saya punya lagi? Sebentar. Oh, ini. Bentar ya. Berarti saya cari lagi yang agenda 2. Yang tadi, sampai di situ kayaknya sudah mulai paham ya. Kita coba share lagi yang pertemuan kedua. Yang tabelku tadi ya. Iya, Bude, tabel yang mau kasih masuk kemana itu. Oke, ini. Oke. Kelihatan nih? Belum, Bude, masih loading. Stop share dulu. Saya tadi yang satu tadi sudah saya stop share kayaknya. Oh, ini sudah oke. Tuh kelihatan? Sudah, Bude. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini. Oh, ini ya. Nah, ya ini ya. Jadi sudah secara input nanti belajar yo. Belajar yang mulai dari tadi, tahapan tadi. Nah, kemudian kan tadi adik-adik sudah dapatkan dari tapisan kegiatan. Misalnya kegiatanmu ternyata ada sampai 7. Nah, atau 5, masukkan di sini. Misalnya kegiatan pertama penyuluhan. Kan tadi ceritanya ibu melahirkan ya. Oke, paham? Tadi kan contohnya kenaikan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Ternyata penyebab pertama kurangnya pengetahuan ibu hamil. Misalnya kan? Maka ternyata solusinya penyebabnya ibu orang hamil, solusinya melakukan penyuluhan.
Maka kegiatan pertama penyuluhan. Ini dijaring dengan mudah, murah, kayaknya ini masuk. Anggaplah masuk ya. Ya. Nah, Ya. contohnya begini aja supaya gampang. Setelah dipakai semua, ternyata ada kegiatan penyuluhan, ya, membuat leaflet, misalnya kunjungan rumah, misalnya ya, Ya, Bude. paham nih? Nah, terus apa? Nah, membuat leaflet saja, gampang. Membuat leaflet, maka ada kegiatan. Jadi ingat ya, kegiatan harus bisa dijabarkan minimal 3 tahapan. Ingat, kegiatan, nih kolom 1, ya, harus bisa dijabarkan minimal 3 tahapan kegiatan. Oke? Contoh leaflet, Ya, leaflet. Leaflet itu anggaplah paling gampang 1, misalnya mencari referensi. Mencari referensi. Nah, misalnya ya, referensi. Kedua, B-nya mendesain, merancang. Ketiga, mencetak. Misalnya ya, kan sudah 3 itu. Nah, berarti itu sudah kegiatan. Tambahi lagi Menyebarkan. membagikan misalnya, so 4. Berarti itu sudah kegiatan. Tapi kalau adik-adik membuat kegiatan kok nggak bisa dijabarkan 3, berarti itu bukan kegiatan. Pasti masuk di tahapan kegiatan. Oke, paham nih? Oke, paham. Nah, dah ya 3. Kemudian, nih misalnya tadi, mencari referensi, kan ceritanya mencari referensi nih. Di akuntabilitas nilainya apa? Tuh tadi. Tulis di sini. Ya. Ada nggak akuntabilitas? Oh, ternyata akuntabilitas ada untuk mencari referensi. Ya. Yang mana? Yang kejelasan apa tadi? Tanggung Bisa jawab. dipertanggungjawabkan. Tulis di Bisa sini. Iya, ditulis di sini. Akuntabilitasnya kan ada di sini, tulis. Bisa dipertanggungjawabkan sumber referensinya. Terus jadi ditulis di situ yang nilainya. Coba lihat lagi nilai tadi. Nah, kitab kita sekarang nilai. Berarti nilai di sini adalah tanggung jawab, transparan. Boleh 2. Boleh 3 dari akuntabilitas. Oke? Kemudian ada nggak untuk mencari referensi itu di nasionalisme? Kalau nggak ada ya dicoret. Ada nggak di etika publik? Nah, itu ya. Ada nggak di komitmen mutu? Misalnya inovasinya, komitmen mutu. Ya kan? Nah, karena membuat leaflet, berarti mendesain itu kan berarti ada komitmen mutunya. Iya. Inovasi. Iya. Nah, kemudian anti korupsinya mana? Tulis. Yang ditulis di sini adalah nilai-nilainya yang sudah kita sepakati tadi. Oke, paham nih? Paham. Kalau bisa terisi semua syukur. Kalau nggak bisa ya sudah. Nah, intinya sekali lagi, minimal dalam 1 tahapan kegiatan ini, minimal harus ada 3 mata pelatihan yang terkait. Minimal. 4 bagus. 5 juga boleh. Semuanya terkait boleh. Oke, paham sampai sini? Paham, Bude. Nah, nanti kemudian masuklah di sini. Desain, merancang. Nah, merancang leaflet. Akuntabilitasnya apa? Nilai ya, yang di sini nilai. Yeah. Makanya keterkaitan nilai dasar. Ya, PNS dengan tahapan kegiatan. Yang ada itu. Jadi pada saat mendesain itu apa? Nilai akuntabilitas yang mana? Kejelasannya. Nasionalisme yang mana? Nilainya ya? Iya. Nilai apa? Kejelasan karena maksudnya bagaimana leafletnya bisa jelas. Nah, coba kita sama-sama ya. Berarti pada saat merancang leaflet, maka di sini akuntabilitasnya adalah nilai kejelasan. Nasionalismenya ada enggak?
Ayo kita coba bahas ini semua dulu, cara ngisinya. Sekarang ke nasionalisme, lihat kitabmu tadi. Nasionalisme. Ada, boleh masuk di poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pada saat penyebaran leaflet itu semua orang diusahakan dapat. Loh, penyebaran nanti lain loh, ini desain loh. Oke, ini desain. Ayo. Ya penyebaran kan nanti di. Jadi nanti ininya. Fokus ke desain. Iya, desain. Mungkin nanti pas itu yang diceritakan nanti kan bagian D pas penyebarannya. Iya. Nah, jadi kita fokus ke desain. Nah, mendesain. Masuk di keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencapai mufakat bersama. Bagaimana kita bermufakat, desain untuk level ini seperti ini. Jadi kita musyawarah. Boleh. Nah, ya, boleh kalau kita memang melibatkan orang lain mendesainnya. Nah, boleh. Terus etikanya yang mana? Mendesain ini, baru merancang ini. Nah, cari etika. Di mana? Misalnya profesionalisme, melakukan dengan profesional. Kan boleh toh? Iya, menjalankan tugas secara profesional. Merancang. Komitmen mutunya mungkin ya inovasi atau mutu. Efisiensinya dan inovasi juga masuk. Iya. Ya, begitu ya, boleh ya. Anti korupsinya yang mana? Misalnya mandiri kayak. Mandiri. Tuh, sudah pinter kan? Ya, nah, sekarang menganalisanya ini pinter, tapi yang susah kamu bikin ini dulu tugasmu lagi nih. Bayangannya Bude itu hari ini sudah terisi loh. Bayangan Bude tadi ini sudah ada kegiatan, sudah tinggal saya yuk ngaitkan gitu. Nah, berarti kok kerja keras nanti pas pendalaman sudah terisi semua. Sudah tunjukkan bagaimana APKL, USD sampai itu. Ya. Nah, berarti mundur dulu kamu punya tugas. Yang harusnya sudah ada, ya enggak apa-apa. Biarlah. Kerja keras dulu. Supaya nyambung ke sininya. Oke? Ya. Oke. Jadi begitu. Ya. Nah, kemudian penyuluhan, misalnya melakukan penyuluhan atau kunjungan rumah. Nah, misalnya ya nih, kan tadi ibu melahirkan, ya males datang ke posyandu ceritanya, karena penyebabnya malas datang ke puskesmas, kan gitu kan bisa juga atau penyebabnya akhirnya banyak, jadi penyebabnya tidak biasa, tidak suka ke puskesmas pokoknya, banyaknya yang periksa, tidak melakukan pemeriksaan ibu hamil. Iya, malas berkunjung di posyandu misalnya. Nah, kan tadi kan ceritanya ibu hamil kan gitu ya, dan angka kematian bayi. Nah, maka karena penyebabnya itu, maka melakukannya kunjungan rumah. Nah, boleh kan? Penyebabnya adalah tidak tertariknya ke posyandu atau tidak tertariknya periksa ke puskesmas. Maka dilakukanlah kunjungan rumah. Maka tahapan kegiatan pertama bisa karena kunjungan rumah berarti harus atau penyuluhan. Kalau penyuluhan ya harus koordinasi dulu dengan kepala desa. Koordinasi. Iya toh? Harus ada lagi di sini tahapannya koordinasi dulu dengan jangan ujuk-ujuk datang, ya. Pasti ada koordinasi dengan kepala desa atau langsung pihak keluarga. Ya, pihak keluarganya dulu, konsultasi dulu, menentukan buat surat tugas, menentukan jadwal kapan kunjungan, pelaksanaan kunjungan. Nah, ini diurai lagi seperti itu. Jadi kunjungan rumah boleh sebagai kegiatan karena bisa diuraikan. Setelah kunjungan rumah, ini sudah habis waktunya. Jadi nanti bikin ini ya, ini ya. Ini? Iya, sudah habis, Mbak. Bu Yuli. Ada Bu Yuli mau kemana? Ada Bapak Alevio. Belum selesai. Ngomong langsung hilang. Saya juga.
Saya juga kehilangan Kalau mau Bude, saya kasih waktu tambahan. Bude. Kalau mau. Jangan. Rugi kita nanti. Sebetulnya mau tambahi 5 menit saja boleh. Oh, boleh. Saya punya. Ya, 5 menit saja. Oke, siap. Boleh. Saya kirim 5 menit juga ke mereka. Siap. Oke, 5 menit ya. Iya. Kelompok 1 dengan kelompok 3. Saya kirimkan ya. Ya, 5 menit saja. Oke. Ya, coba saya nggak usah saya share screen ya. Ada pertanyaan. Jadi nanti begitu. Jadi 5 menit harus keluar lagi. Jadi nanti. Berarti Bude izin bertanya Bude. Berarti kita kembali menganalisis isu dulu nanti supaya bisa buat tugas yang Bude lagi ya. Iya, berarti kita buat dari pertama dulu. Jadi kira-kira itu Bude, kalau misalnya dengan kegiatan seperti itu Bude, itu kira-kira kapan dimasukkan? Soalnya kalau misalnya saya lihat ini dari model penjelasan Bude, kita akan agak kerja berat karena kita mulai dari nol lagi. Begitu Bude. Kan nanti tapi yang kamu share nanti adalah kerjanya Bude ini aja, yang tadi. Nah, oh iya, yang tadi. Yang tadi aja, yang postpone semua nggak usah. Tapi kamu harus mulai. Nah, nanti kamu masuk lagi kapan sih? Senin Bude, Senin. Nah, kalau begitu ya nanti berarti panjang kamu. Waktumu panjang. Berarti sekarang Kamis besok lah. Ya Minggu lah. Hari Minggu masukkan Bude ya. Minggu buka kan? Buka Bude HMS-nya buka. Nah, udah hari Minggu saja. Jadi ada waktu ini, alhamdulillah. Waktumu panjang. Jadi nanti saya ingatkan kembali, ya tahapnya ingat. Pertama, kamu cari isu. Hilang. Izin Bude, berarti isu maksudnya di lingkungan kita berkaitan dengan profesinya kita Bude, boleh Bude ya? Ya, untuk validasi isu yang pakai APKL itu yang ada di kantor semua sekalian yang ada di tempat kerjamu, bagianmu. Supaya nanti pada saat dicari prioritas yang ketemu itu. Oke? Ya. Nah, minimal 5. Bisa 7 boleh. Oke? Setelah itu Adik hitung APKL. Lihat catatan tadi. Aktual itu adalah sedang dibicarakan. Problematiknya kasih skor tadi ya dari ini 7 problematiknya bahwa ada permasalahan ya. Kemudian kelayakannya adalah menyangkut kepentingan orang banyak. Hitung semua. Kelayakannya adalah memang jadi kewenangan kita untuk menyelesaikan. Nah kan gitu ya, menyelesaikan. Jadi tuh, setelah 7 atau 5 APKL, adik-adik ambil 3 yang nilai tertinggi. Oke? Paham ya? Nah, paham. Ambil 3, kemudian di USG itu namanya isu prioritas. Nah, jadi 3 USG, kemudian sudah bubar. Apa ini? Isu kontemporer itu belum selesai nih, orang belum ngerti ini.
Oh, saya kok sudah masuk ke sini ya saya itu. Gimana? Saya kesasar. Terus habis itu biar aja berikan. Habis itu setelah di USG tadi, maka ambil 1. Oke? 1. Ya. Nah, masalah 1 itulah ya nanti yang dikomunikasikan dengan mentor, tapi setelah dianalisa saja dulu. Ya, Bude. Nah, dapat 1, Komium pakai Pesbon atau Kausamet. Sebab akibat. Cari penyebab. Namanya itu analisa penyebab masalah. Oke? Cari penyebabnya. Jadi isu 1, jadi urut ya, runtun ya. 5, 3, 1. Kan ya? Dari 5, 7 dapat 3, dari 3, 1. 1 itulah yang dicari penyebabnya. Oke? Pakai Pesbon atau Kausamet atau SWOT, terserah apa yang ada di modul, silakan pakai aja. Tapi yang paling gampang adalah Fishbone kayaknya. Iya. Oke. Setelah itu penyebab sudah dianalisa. Jika maka. Setelah itu masuk di tabel solusi. Oke lah, Dek. Sudah. Pokoknya itu tadi ya. Siap, Bude. Ya, Bude. Sudah paham. Habis penyebab, cari solusi, habis solusi. Tabel pemecahan isunya. Wes, sudah itu aja. Ya. Oke. Aduh, ngos-ngosan aku. Oke. Makasih. Saya keluar ya, mau masuk lagi di angkatan 70. Oke. Siap. Dan sabar ya anak-anak. Ya, Bude, makasih banyak. Bekerja keras dulu, ya. Oke. Iya. Makasih, Bude. Iya. Teman-teman, sebelum kita tutup pertemuan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum saya tutup, saya akhiri dengan kata wabillahi